Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Raudia Wibowo, NPM 49. Jadi pada mata kuliah IoT Big Data ini, saya ditugaskan untuk membuat jurnal yang berjudul Analisa Sentimen dengan Dokumen Twitter tentang Social Distancing terkait COVID-19 di Indonesia menggunakan RStudio. Jadi pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini kita akan membahas banyak. Yang pertama ada Big Data, lalu Twitter, di rumah aja, COVID, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama yaitu Big Data. Nah, Big Data ini adalah suatu teknologi yang, bukan teknologi, tapi tren yang mencakup area yang sangat luas dalam dunia teknologi khususnya. Nah, Big Data ini menunjuk pada teknologi dan inisiatif yang melibatkan data yang begitu beragam, cepat berubah, atau berukuran sangat besar. Nah, Big Data di sini mempunyai 3 karakteristik, yaitu volume, ukuran data yang besar, variety, tipe data yang bervariasi, tidak struktur maupun terstruktur, dan velocity, yaitu transaksi data dalam jumlah besar. Nah, jadi untuk hal tersebut atau Big Data ini, kita sambungkan kepada COVID-19, di mana di Indonesia sudah sangat maraknya atau sedang hype tentang COVID-19 ini. Dengan adanya hal pemerintah, jadi di sini Jokowi berkata atau meminta warga untuk lebih memusatkan kegiatan di rumah. Karena di rumah suatu penanganan atau mengurangi penyebab dari penyebaran COVID ini. Dan berkata saatnya kita kerja di rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, inilah saatnya kita bekerja sama-sama. Nah, itu dikatakan Presiden Jokowi pada 15 Maret 2020. Nah, pada hal ini masih diragukan apakah kesadaran akan menghindari penyebaran virus tersebut benar-benar terserap oleh masyarakat. Benarkah informasi ini benar-benar sudah tersampaikan? Tanggapan positif atau negatif masyarakat, apa yang masyarakat dapatkan dari hal itu? Karena jika tidak ditindaklanjutin, bahwa pernyataan seorang presiden ini akan percuma jika kita tidak tahu hal tersebut itu dianggap masyarakat positif atau negatif. Nah, oleh hal itu, implementasi Big Data ini menurut saya sudah sangat cocok pada permasalahan ini. Karena analisis Big Data ini membantu organisasi dalam memahami informasi yang terkandung dalam data yang lebih baik, serta membantu identifikasi data penting yang digunakan bisnis untuk keputusan bisnis di masa datang. Nah, jadi pengolahan data dari Big Data, karena kan data tidak terstruktur. Lalu, jurnal ini membahas atau menganalisa sentimen pengguna Twitter yang diperoleh dari kumpulan data tweet mengenai social distancing atau di rumah aja, terkait virus COVID-19 di Indonesia 2020 ini sesuai judulnya. Nah, perkembangan akses teknologi yang semakin pesat pada era globalisasi ini mempermudah kita untuk berkomunikasi, terutama menggunakan internet. Seperti halnya telah diungkapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dan angka tersebut merupakan 95% menggunakan akses media sosialnya, yaitu salah satunya Twitter. Nah, media Twitter ini merupakan salah satu situs microblogging yang memungkinkan pengguna menulis tentang berbagai opini dan membahas isu-isu yang sedang terjadi. Dan bersyukur juga Twitter ini menyediakan aplikasi programming interface atau API yang memungkinkan untuk mengumpulkan tweet oleh pihak ketiga, contohnya saya ini. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, perlu adanya analisa sentimen. Menggunakan tes mining, dalam analisa sentimen ini mampu mengidentifikasi emosional terhadap suatu pernyataan. Dan analisa sentimen ini dapat dilakukan dengan melihat respon yang dihasilkan dari pengelompokan tweet.
yang terdapat di Twitter ini dengan metode klasifikasi Bayesian, yaitu perhitungan sentimen masyarakat yang berisi opini atau suatu peristiwa tertentu. Nah, dari pengelompokan analisa tersebut, dihasilkan adalah review positif, negatif, dan netral. Kemudian dibandingkan dan menghasilkan visual grafik histogram. Nah, jadi untuk latar belakangnya ini, lalu kita lanjut ke studi literatur. Nah, saya menggunakan studi literatur ada 5 yang rata-rata juga membahas tentang penggunaan dari contoh di Busman Nurhayati Nadika Sigit dan Tiffany Salindaka. Ya, jadi pada penelitian ini analisa sentimen menggunakan data Twitter API untuk dapat melakukan streaming data secara real time dan dalam pengumpulan datanya. Jadi di sini menjelaskan bahwa penggunaan data Twitter itu sangat efektif. Lalu juga pada penelitian Hudi Kusuma Bratara dan HS Sulistyo mengenai analisa sentimen data Twitter pada suatu peristiwa. Jadi memang Twitter ini banyak digunakan untuk menganalisis berbagai peristiwa yang ada. Contohnya jika di Sulistiawati ini menganalisa pada saat reuni 212, itu tanggapan positif atau negatif atau netral. Dan terakhir Budi Mariono yang menyatakan bahwa manfaat big data ini dapat dirasakan oleh berbagai sektor atau perusahaan. Jadi contohnya kita yang ingin mengetahui respon atau suatu pendapat-pendapat dari masyarakat ini berguna bagi kita. Juga pada sektor bisnis juga atas respon pelanggan terhadap produk yang barunya. Nah, kita lanjut pada metodologi penelitian. Di sini kita menggunakan API Twitter yang pertama. Jadi API Twitter ini hal yang pertama harus dilakukan adalah membuka akses dari develop Twitter ini. Jadi API Twitter ini merupakan suatu sekumpulan URL yang mengambil parameter. URL ini mengizinkan pengguna mengakses fitur-fitur Twitter, serta memposting tweet atau mencari tweet yang berisi suatu kata dan lain-lainnya. Twitter API dibutuhkan untuk mengambil data di Twitter. Jadi lalu hal pertama yang harus dilakukan yaitu membuat APP. Nah, saya membuat Big Data Corona Indonesia. Lalu pada gambar di sebelah kanan, ketika kita sudah menginputkan data yang dibutuhkan oleh Twitter, kita akan mendapat akses token yang nantinya dapat dikonfigurasikan dengan RStudio. Nah, di sini cara pengambilan datanya, metodenya. Jadi kita menggunakan RStudio. Jadi R ini adalah sebuah perangkat lunak gratis untuk komputasi statik dan grafik. R dapat mengekstensikan dengan mudah terhadap lebih dari 4.728 paket yang tersedia di CRAN. Nah, CRAN ini banyak package yang lainnya yang bisa di-download juga di GitHub. Dan RStudio ini digunakan secara luas baik di bidang akademis maupun industri. Jadi di sini saya di gambar sebelah kiri saya menginstal beberapa paket yang dibutuhkan. Nah, paket yang dibutuhkan adalah library string. Nah, jadi paket-paket ini merupakan fungsi-fungsi R dalam bentuk coding yang sudah dikompil. Fungsi-fungsi ini disimpan di library R, di mana aplikasi diinstal. Lalu contohnya library yang kita utamakan yaitu Twitter R. Nah, di sini dia yang digunakan untuk mengambil interface API Twitter. Lalu juga ada ROAuth. Nah, itu untuk melakukan autentifikasi langsung ke server menggunakan fungsi auth dan lain sebagainya. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa lihat data-datanya sudah terambil dengan cara yang pertama kode di bawah, yaitu kita setelah kita memanggil library yang kita butuhkan di sebelah kanan itu, kita mengkonfigurasikan
ke Twitter dengan data akses atau token akses yang kita dapatkan seperti API key, API secret, API token, dan ini dengan library out kita mengkonfigurasikan dengan setup Twitter out ini. Lalu gimana sih caranya kita mengambil datanya dengan kode search Twitter. Nah, dengan kita kasusnya di rumah aja, jadi kita cari keywordnya yaitu di rumah aja dengan 1000 tweet. Lalu kita ngambil karena Twitter ini jangka waktunya 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah. Jadi kita mengambil pada tanggal tersebut. Lalu untuk agar kita mendapatkan file CSV-nya juga, kita perlu data frame. Lalu kita ekspor ke write dengan menggunakan write CSV, lalu data yang kita inginkan. Lalu dan data-data di sini tuh pengumpulannya pada saat data dikumpulkan sangat beragam kata-katanya. Jadi, tool itu membutuhkan pemrosesan data. Oleh karena itu dibutuhkan data cleansing yang menghapus simbol-simbol tambahan dan link alamat yang tidak memiliki arti. Dan di sini dapat meringankan beban dari klasifikasi data tersebut. Nah, klasifikasi data ini diambil dari proses analisis sentimen, adalah sinkronisasi dari kata-kata tweet yang disinkronkan dengan daftar kata positif dan daftar kata negatif agar kita mengetahui tweet tersebut itu negatif atau positif. Dan data ini diklasifikasikan pada suatu variabel tertentu dan data tersebut ini untuk proses selanjutnya. Jadi analisa sentimen ini membutuhkan 2 paket yang tadi kita install, yaitu PLYR dan string R. Lalu yang terakhir yaitu menghitung skor. Jadi analisa sentimen dilakukan untuk menghitung banyak kata bersifat positif atau negatif yang tadi kita untuk diklasifikasikan datanya. Lalu kita hitung banyak dari kata negatif dan kata positif yang terkumpulkan. Nah, ada juga klasifikasi yaitu netral. Nah, netral ini didapat dengan mengurangi jumlah kata dengan jumlah kata positif dan jumlah kata negatif. Nah, jadi kemudian dari penghitungan skor ini akan membentuk daftar kata positif dan negatif dan netral. Jadi sudah terpisah-pisah yang nantinya akan diolah dan dikalkulasikan berdasarkan kelompok sentimen tersebut. Itu sekian dari presentasi atas jurnal yang saya buat. Terima kasih.